Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gua Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini ada requestan dari Andi Kandik Pardianto. Mbak Kinan coba roasting Stokity trading kakinan please. Ya, jadi di sini dia minta roasting loh. Padahal gue belum begitu paham tentang Stokity sebelumnya. Tapi pas gue lihat-lihat, kok kayak gak beda jauh gitu ya Stokity ini sama Binomo Skuy. Ya, yang mungkin kalian juga udah tahu ya, udah terkenal banget Binomo Skuy. Nah, gue berpikirnya tuh kayak apa jangan Stokity ini regenerasi atau reinkarnasi. Nggak reinkarnasi juga sih ya, soalnya binomonya masih hidup. Ataukah emang secara halus untuk perpindahan atau seperti apa, coba kalian komen ya. Soalnya gue lihat-lihat tuh sama persis sama binomo. Dan by the way, gue sendiri bukan user binomo ya. Dulu pernah gue pengen nyoba binomo karena banyak influencer youtuber yang di sela-sela videonya, misalkan youtuber cerita horor, dia di sela-sela videonya ngajak kita untuk trading. Terus juga ada youtuber reaction juga di sela-sela videonya ada ngasih tahu tentang trading di binomo. Jadi banyak banget. Sampai akhirnya gue terpikir untuk wah kayaknya nih emang bagus nih, soalnya youtuber yang bikin video ini bukan youtuber yang tukang bohong dan ya indikasi penipuan gitu kan. Tapi setelah gue cari tahu tentang binomo, dan ternyata banyak juga orang yang apa ya, kontra lah. Banyak yang pro ya, contohnya ya belain si Indra Kents, dan satu lagi tuh gue lupa namanya ya. Dan gak terima kalau binomo itu dibilang jelek dan penipuan. Tapi ada salah satu youtuber yang bongkar, dan berkat dia jujur gue akhirnya nggak main binomo. Dan setelah gue lihat-lihat kayaknya memang Binomsko ini kayaknya bahaya ya. Lah buktinya sekarang aja nih, contoh si Indra Kents, ya kan, banyak korbannya nih. Korbannya nuntut balik. Komen-komenan di TikTok, di Instagram, di YouTube, pada banyak kan yang bilang siapa suruh lo main gitu. Padahal secara tidak langsung ya influencer ini kan ngajak ya. Dan untuk orang awam itu memang sangat-sangat bahaya. Untuk orang yang tahu dan paham banget gitu ya, mungkin bakal ngomen ngapain lu ikut gitu kan. Tapi kalau buat orang yang gak tahu, gak ngerti, kan pahamilah. Misalkan kalian pengguna Android pindah ke iPhone yang kalian gak tahu, pengguna iPhone pasti bilang ngapain lu hari gini gak tahu pakai iPhone gitu kan. Jadi gue bingung juga sama komentar orang-orang yang ya jangan sampai ya orang-orang yang komentar ini ya kelompok-kelompoknya Binomsku juga ya. Nah gue juga ngeri Stokity ini udah banyak juga beberapa youtuber yang nge-review gitu kan di YouTube. Ya seperti kalian lihat di sini gitu ya, udah cukup banyak, dan gue tadi nonton beberapa untuk cari tahu aja. Tapi ya rata-rata ya mereka ini ya gitulah secara halus lah ya. Dan ujung-ujungnya mereka juga gak akan bertanggung jawab jika kemudian hari ya si Stokity ini ya indikasi seperti binomo gitu ya. Jadi kalian wajib hati-hati lah ya. Gue sama sekali tidak menyarankan kalian trading ya binary option seperti ini, seperti binomo, Stokity ataupun yang lain lah, platform lain yang prinsipnya adalah binary ya option. Hati-hati ya teman-teman. Oke, dan sekarang kita ada di websitenya stokity.id, id.id. Nih ya, kalau kalian mau try free demo ya, nyoba-nyoba aja ya, untuk kalian cari tahu sendiri ya. Nih ya, seperti ini. Ada minimumnya gitu, ada pembayarannya. Terus ada for traders, ada turnamen, promotion, ada training ya. Dan contoh kita mau misalkan nih ya, kita registrasi ya. Bayangin tadi gue daftar ya. Nih sekarang gue coba ya pakai email asal-asalan. Tadi gue udah daftar dengan menggunakan email gue yang aktif, tapi gak ada kode verifikasi yang dikirimkan ke email. Aneh. Nah kalau misalkan udah besar kan ngeri ya. Maksudnya keamanan dari akun kita deposit itu
Kan jadi pertanyaan, kalau misalkan orang akhirnya tahu password kita, ya kan, masuk ke dalam website ini, tapi nggak ada konfirmasi balik gitu ya, atau OTP kalau itu verifikasi bahwasanya itu benar-benar kita, itu kan ngeri banget ya. Bayangin nih, ini contoh ya, contoh nih gue masukin aja ya. Ini asli sih, ini contoh ya, contoh ini email asal-asalan ya, kita masukin juga. Oke, bentar nih, please enter valid email. Oke, gmail.com. Kita masukin passwordnya, dia harus ada minimal ini, dan kita rupiah, dan kita create. Nih ya, kita create. Nih ya, sekali lagi, ini email gue kagak tahu email siapa, gue coba-coba aja. Kita create. Nah, kita langsung dapet akun demo senilai 140 juta rupiah. Akun demo. Dan misalkan kita pakai akun real, kita trade di sini ya, kita mau tidak mau wajib yang namanya deposit, bisa dana dan segala macam. Tapi cara pendaftarannya aja gampang banget, pakai email gue nggak tahu email siapa itu. Wow, kan jadi semakin riskan gak sih? Ngeri gak sih kayak bahayanya? Maksudnya pakai email asal-asalan bisa. Ya kalau kalian ngikutin channel YouTube gue banyak ya ngebahas website yang bahkan masuknya aja pakai email asal-asalan, nomor telepon asal-asalan. Sebenarnya dari situ ketahuan indikasinya kalau website itu sebenarnya legit atau enggak. Tapi ya kembali lagi kepada kalian. Terus juga ya seperti kalian lihat nih ya, di sini oke, kita pindah ke ini aja, ke Opera ya, bentar. Nah, di sini gue nggak perlu ngejelasin cara mainnya seperti apa. Pasti kalian adalah trader profesional yang selalu profit gitu ya. Gue buat apa? Jadi intinya kalian tinggal bukan menganalisa sih ya, nebak-tebak aja. Analisanya dari mana ya? Saya nggak tahu ya. Kalau Binomo, kalau Indra Kents ngajarin analisa, saya nggak tahu analisa dari mana, karena ya cuma tebak-tebak aja. Ini binary option, nggak jauh beda sama judi. Kalian tinggal hitung peluangnya ya. Ketika kalian open posisi, ketika itu kalian bisa melihat peluang gue lebih besar menang atau tidak, dan apalagi dipengaruhi dari orang yang telah kalian undang. Ingat ya. Jadi jangan sampai kalian terjerumus lah. Terus nih marketnya juga gue bisa simpulkan ini sama seperti yang ada di Binomsky ya. Ini ada FTT ya. Terus di sini ada FCD ya. Jadi di sini ada penjualan untuk logam ataupun komoditas lainnya lah ya. Di sini kalau gue lihat ya, ini sama persis loh ya. Contoh nih, kita pilih satu ya untuk Euro, USD di sini. Karena sebenarnya tinggal pilih mau harga naik, harga turun, tebak-tebak aja lah ya. Bukan menganalisa ya. Kenapa gue ngomong kayak gitu? Karena gue mengacu sama ya berita yang beredar gitu ya. Kenapa sih ya? Kenapa Binomo itu ilegal? Sebenarnya sama sih seperti ini. Kayak Stokity ini udah ada legalitasnya belum? Setelah gue cek untuk websitenya itu dia dari stokity.id. Ini registernya di Indonesia ya, Jagat Informasi Solusi. Terregistrasinya di Maret 2022. Yang notabene ya masih hitungan baru lah ya. Expirednya 2023 di bulan Maret juga. Iya, kalian lihat. Dan di sini ada detail domain ID-nya, Pandi dan seterusnya. Indosuria Plaza 3, Jakarta. Ada nomor teleponnya. Jadi ini yang ngebikin websitenya tuh orang Indonesia. Ya, gue simpulkan seperti itu. Tapi pertanyaannya, kenapa dia tidak mengurus legalitas yang di Indonesia? Contoh di sini kalau untuk trading seperti ini gitu ya, ini diawasi oleh Bapepti gitu kan. Nah, terus di sini gue contoh dari katadata.co.id gitu ya. Jadi apa namanya ya?
Sebenarnya sama persis sama Binomsku ya untuk Stokity ini ya. Karena ya gue nggak tahu izinnya seperti apa sudah ada, coba tolong dikasih tahu karena gue cari-cari tidak ada. Terus kemudian ya di sini kan Binomo adalah platform trading yang menyediakan aset perdagangan berupa emas. Ya contohnya tadi ya, emas, perak, saham, sampai uang asing atau forex. Sama persis ya, Stokity juga sama. Gitu kan. Terus di sini, nah nih aplikasi Binomo yang menurut gue juga sama Stokity ya, instrumen trading online dengan sistem binary option ya, yang mengharuskan seorang trader ini memprediksi harga sebuah aset apakah akan naik atau turun dalam jangka waktu tertentu ya, prediksi alias tebak-tebakan gitu kan. Terus binary, kadaluarsa dan segala macam. Oke, bahkan di sini ya selain Binomo banyak sekali aplikasi serupa yang memakai sistem binary option. Tuh dari PLT, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Bapepti ya. Nah, binary option sebagai kegiatan judi daring berkedok trading di bidang perdagangan berjangka komoditi atau PBK ya. Ini udah jelas nih, dan kata-kata gue ini bukan gue yang ngomong ya, gue mengacu kepada kementerian ya, yang dimana kementerian ini ingin melindungi kalian sebagai warga negaranya ya. Kalau mau cepet kaya, menurut gua jangan lakukan trading. Ingat, jangan lakukan trading. Trading itu gak akan bikin kalian kaya, kecuali kalian patokannya sama influencer yang katanya bisa menghasilkan keuntungan besar. Weh, mending kalian buka toko dan kalian trading. Trading itu berjualan ya, berdagang gitu kan. Ya itu dagang kalian yang real, dan kalian yang atur sendiri gimana. Tapi kalau melalui website apapun itu yang masih milik PT dan didirikan oleh manusia, ingat mereka punya pegawai, mereka punya kos, mereka juga gak mau rugi. Ingat itu ya. Contohnya lagi nih ya, platform trading ya, sistemnya binary option ini rata-rata tidak memiliki legalitas di Indonesia. Artinya ilegal. Nah, gue sering kali gue bilang, kalau yang ilegal gue bahasnya ya, jadi kayak keputusan pribadi masing-masing. Dan menurut gue, Stokity juga sampai kapanpun misalkan dia akan mengajukan perizinan ataupun legalitas ke Indonesia, di sini Kementerian Perdagangan gitu kan. Ini gak akan bisa. Kenapa? Karena pasti akan bertentangan nih sesuai dengan pasal 1 angka 8 Undang-Undang nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan atas UU nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi. Itu ya. Jadi kesimpulannya, ringkasnya kalau gue sih ya, kalau seperti ini gak usah dimainin, tinggalkan aja. Kalian cari platform trading yang non binary option atau mau staking ataupun investasi lainnya lah. Gue tuh pernah berpikir kayak saking termenungnya, kayak orang kalau trading tuh profitnya dari mana sih? Apakah real dia dapat profit beneran, atau jangan profitnya itu atas loss dari orang-orang ataupun trader yang bermain gitu ya. Coba deh kalian pikirin. Ya, jadi ini cuma akun demo aja, yang tentunya kalau kalian main demo, nih gue sering kali bilang ya, pasti kalian bakal dimenangin terus, bakal diuntungin terus. Ya itu memacu adrenalin, rasa ingin tahu kalian. Wah, gue pakai demo aja mujur terus nih, gue bisa sukses. Gas lah pakai akun real gitu. Itulah, di situ udah mulai mainin perasaan kalian gitu ya. Tapi singkatnya gue nggak merekomendasikan ini, tapi kalian kalau masih memaksa ya silahkan, karena youtuber yang nge-review juga nggak akan berani tanggung jawab kalau kalian mengalami kerugian. Itu ya, buat apa? Oke, itu aja dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.